Pemirsa, akibat sakit hati dan cemburu, seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Inilah IS yang tega menghabisi nyawa istrinya menggunakan sikat gigi dengan cara menusukkannya ke bagian leher korban. Aksi ini dilakukan pelaku di dalam kamar tidur dan pada saat ditangkap dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Tersangka ini langsung digelandang ke Mapolres Karimun. Pelaku atau tersangka sempat melawan pada saat penangkapan dilakukan hingga akhirnya kepolisian pun harus melakukan tindakan terukur, terarah ke bagian tubuh tersangka. Terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari orang tua korban yang datang ke rumah dan mendapati korban sudah tewas di atas tempat tidurnya. Dari pengakuan tersangka, IS tega menghabisi istrinya dikarenakan sakit hati dan sering bertengkar karena pelaku pernah memergoki istrinya bersama dengan pria lain di sebuah hotel. Sementara itu untuk mendalami kasus ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif dan korban juga akan dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Batu. Baik, mengenai kasus suami yang tega membunuh istrinya sendiri, kita akan berbincang langsung dengan Kompol Heri Pramono, yakni Wakapolres Karimun yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi Pak Wakapolres. Terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih, Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Ya. Baik, Pak Heri, boleh diceritakan apa yang menjadi motif dari pelaku ini tega menghabisi nyawa istrinya sendiri? Apakah hanya karena cemburu atau sebenarnya ada faktor lainnya, Pak? Baik, terima kasih. Adapun motif dari pelaku membunuh istrinya adalah terkait permasalahan keluarga yang tidak bisa terkendali hingga bertengkar dan menyebabkan pelaku sakit hati. Apakah memang permasalahan keluarga ini sudah cukup lama terjadi di antara keduanya? Baik, permasalahan keluarga terjadi sudah berlangsung selama 4 tahun sejak awal mereka menikah. Mereka kenal sudah 6 tahun, 2 tahun pacaran, kemudian setelah 2 tahun pacaran mereka menikah, dan dari awal menikah sampai dengan terjadinya pembunuhan selalu bertengkar dan bisa tidak terkendali akibat permasalahan keluarga yang tidak kunjung selesai. Oke, apakah pembunuhan ini dapat dikategorikan sudah direncanakan atau saat itu pelaku spontan Gelap karena mata, ada trigger sesuatu begitu Pak, gelap mata? Baik, pembunuhan ini termasuk dalam kategori pembunuhan berencana. Hasil dari pengumpulan bahan keterangan, kemudian olah TKP dan hasil dari permintaan keterangan terhadap tersangka. Bahwasanya setelah sepulang dari bekerja kemudian membawa anak berjalan untuk belanja di satu toko, kemudian pada saat sampai di rumah masih mendapati istrinya tidak ada di rumah, masih berada di luar. Ya, pada saat masuk ke kamar mandi, kemudian melihat ada sebuah sikat gigi, kemudian pelaku mematahkan sikat gigi tersebut, kemudian meruncingkan bagian ujung yang patah tersebut dan menyimpannya di saku bagian belakang kanan. Saat setelah itu menunggu istrinya kembali dari luar, kembali ke rumah, dia menunggu di pintu. Sampai di dalam rumah, si pelaku masih mencoba untuk berbicara baik-baik untuk menyelesaikan permasalahan, namun pertengkaran tetap terjadi. Kemudian si korban sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak enak di hatinya pelaku. Kemudian pelaku langsung menyekik korban dengan kedua belah tangannya. Kemudian terakhir mengeluarkan senjata pembunuh yaitu berupa sikat gigi yang sudah ia siapkan di saku bagian kanan dan belakang dan menusuk ke leher. Sudah siapkan ya. Baik. Pak Wakapolres, dalam upaya penangkapan pun juga kabarnya tersangka ini sempat melakukan perlawanan ya terhadap aparat kepolisian yang di lokasi. Bahkan pihak kepolisian melakukan tindakan tegas, terukur dan terarah. Bisa dijelaskan secara singkat mungkin? Hasil dari olah TKP dan pengumpulan bahan keterangan, kemudian dapat kecurigaan terhadap pelaku yang tidak berada di rumah karena korban dan pelaku seharusnya berada dalam satu rumah.
untuk pelaku tidak ada berada di rumah pada saat melakukan olah TKP dan berbaket. Kemudian pihak kepolisian melakukan penyebaran informasi melalui jalan informasi dan dapat informasi bahwasanya pelaku mencoba melarikan diri. Kemudian ada jaringan informasi yang memberitahukan kepada pihak kepolisian pada saat dilakukan pembusutan pelaku curiga, kemudian melakukan tindakan yang menyebabkan bahaya kepada petugas dan juga kepada masyarakat. Kemudian tindakan tegas terhadap terlarang dilakukan. Demikian. Baik, Pak Kapolres, terakhir mungkin jeratan pidana apa yang dikenakan kepada pelaku? Pada pelaku, penyidik dari Satreskrim Polres Karimun menerapkan pasal 340 pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup dan paling 20 tahun. Baik, terima kasih banyak Kompol Heri Pramono, Wakapolres Karimun sudah berbagi informasi dan waktunya. Selamat bertugas kembali. Selamat bertugas, sukses selalu. Assalamualaikum.